Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan makalah yang kita buat dengan judul Keterbatasan Energi dan Upaya untuk Mengatasinya. Langsung saja ke daftar isi. Ini ada bab-bab yang ada di makalah ini. Di bab 1 ada pendahuluan yang terdapat poin A latar belakang. Bab 2 yaitu pembahasan. Terdapat poin A pengertian, poin B penggunaan energi, poin C pembangkit tenaga listrik, dan D dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Lalu bab 3 penutup. Terdapat poin A kesimpulan dan poin B saran. Terakhir daftar pustaka. Nah, di bab 1 pendahuluan ada latar belakang dari materi ini dan keadaannya saat ini, yaitu latar belakang dari energi. Jadi, sumber energi terbagi menjadi sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Saat ini timbul kekhawatiran akan habisnya persediaan energi yang tidak dapat diperbarui karena pemanfaatan energi yang tidak dikelola dengan baik. Pemanfaatan energi yang tak terbarukan yang hingga saat ini masih mendominasi penggunaan energi di Indonesia membuat masalah yang sangat serius dalam hal ketersediaan cadangan sumber energi yang tak terbarukan itu sendiri. Cadangan minyak bumi, batu bara, dan gas alam suatu saat akan habis jika dari sekarang kita tidak memperhatikan pemanfaatannya secara bijak. Bab 2 Pembahasan. Untuk poin A ada pengertian. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1, sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Adapun jenis sumber energi yang berdasarkan kelestariannya, yaitu 1. Sumber energi terbarukan, ialah sumber energi yang dapat diperbaharui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat mudah didapatkannya. Contohnya, energi matahari, energi air, dan energi angin. 2. Sumber energi tak terbarukan, ialah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yang artinya ketersediaannya terbatas. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan untuk poin B ada penggunaan energi. 1. Penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik kecil maupun besar, pasti memerlukan energi dalam proses pembuatannya. Sumber industri yang bisa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Untuk industri kecil seperti kayu untuk bahan bakar. 2. Penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Rumah tangga pun memerlukan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kayu, bakar, dan gas untuk memasak, dan listrik untuk penerangan memasak juga yang lainnya. 3. Penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi pun memanfaatkan energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. 4. Penggunaan energi untuk keperluan komersial. Penggunaan ini untuk sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan yang memerlukan listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Poin C. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik adalah suatu sistem atau instalasi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas, tenaga air, tenaga surya, dan lain sebagainya. Proses pembangkitan tenaga listrik melibatkan konversi energi dari sumber tersebut menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. 1. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan uap air yang dihasilkan dari pemanasan air dengan menggunakan bahan bakar seperti batu bara, minyak, atau gas. Uap air ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. 2. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, ialah pembangkit listrik yang menggunakan gas alam sebagai bahan bakar utama. Gas alam ini dibakar dalam mesin pembakaran dalam internal combustion engine atau turbin gas untuk menghasilkan tenaga mekanis yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. 3. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, ialah pembangkit listrik yang menggunakan energi kinetik air yang dihasilkan dari aliran air sungai atau danau untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator.
Energi kinetik air tersebut dikonversi menjadi energi listrik. 4. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ialah pembangkit listrik yang menggunakan reaksi nuklir dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap air yang memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. 5. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA ialah pembangkit listrik yang menggunakan energi angin untuk memutar turbin angin yang terhubung dengan generator dan menghasilkan energi listrik. 6. Pembangkit listrik tenaga matahari atau PLTS ialah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari melalui panel surya atau solar panel untuk menghasilkan energi listrik melalui proses fotovoltaik. 7. Pembangkit listrik diesel atau PLTD ialah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan tenaga mekanis yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Di poin D, ada dampak penggunaan sumber energi terhadap lingkungan. Penggunaan sumber daya energi dapat memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan, tergantung pada jenis sumber daya energi yang digunakan dan proses ekstraksi atau penggunaannya. Berikut adalah beberapa dampak umum penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. 1. Pencemaran udara. Proses ekstraksi, pengolahan, dan pembakaran sumber daya energi seperti batu bara, minyak, dan gas dapat menyebabkan emisi gas dan partikel berbahaya ke udara yang dapat mencemari udara dan mengganggu kualitas udara serta kesehatan manusia. 2. Pencemaran air. Proses ekstraksi dan pengolahan sumber daya energi seperti minyak dan gas dapat menyebabkan tumpahan minyak dan limbah kimia yang mencemari perairan dan ekosistem air serta mengancam kehidupan akuatik. 3. Perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mengakibatkan banjir, kekeringan, dan gangguan ekosistem yang signifikan. 4. Kerusakan habitat. Eksploitasi sumber daya energi seperti penambangan batu bara dan gas alam serta pengoboran minyak dapat menyebabkan kerusakan habitat alami, hilangnya keanekaragaman hayati, dan gangguan terhadap ekosistem darat dan laut. 5. Kerusakan lanskap. Pembangunan infrastruktur untuk eksploitasi sumber daya energi seperti pembangkit listrik, pipa gas, dan kilang minyak dapat menyebabkan kerusakan lanskap alami dan mengubah karakteristik visual daerah tersebut. 6. Konflik sosial. Pengelolaan sumber daya energi seringkali melibatkan konflik sosial antara industri energi dan masyarakat lokal terkait hak tanah, hak asasi manusia, dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan. 7. Ketergantungan terhadap sumber daya tertentu. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber daya energi tertentu seperti minyak dan gas alam dapat membuat ekonomi suatu negara rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global serta membatasi diversifikasi energi. Lalu bab 3 penutup. Poin A kesimpulan. 1. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. 2. Penggunaan energi berdasarkan kebutuhannya. Penggunaan energi untuk keperluan industri, penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga, penggunaan energi untuk keperluan transportasi, dan penggunaan energi untuk keperluan komersial. Dan 3. Penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari penggunaan sumber daya energi dan pengembangan solusi dan yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatifnya serta beralih ke sumber daya energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Poin B. Saran. Dari materi sumber daya energi dapat disimpulkan bahwa penggunaan energi memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, termasuk pencemaran udara dan air, perubahan iklim, kerusakan habitat, kerusakan lanskap, konflik sosial, dan ketergantungan terhadap sumber daya tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan penggunaan energi dengan memprioritaskan sumber daya energi yang bersih, efisien, dan ramah lingkungan. Diversifikasi sumber energi, pengembangan teknologi energi terbarukan,
efisiensi energi, dan kesadaran akan pentingnya konversi energi merupakan langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi dampak negatif penggunaan energi terhadap lingkungan dan menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan. Dan terakhir ada daftar pustaka. Materi ini kita dapat dari modul pembelajaran SMA Fisika 12, Fisika KD 3.11, final PDF. Oke, itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan karena kita masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.